praktisi yang kedua nih. Alhamdulillah teman-teman. Nah, di sini mungkin saya sedikit aja ya mengenalkan Pak Yayan. Jadi praktisi yang akan mengisi hari ini yaitu Bapak Dr. Insinyur Yayan Apriana. Beliau adalah peneliti ahli media di BRIN ya. Ahli utama ya Pak. Oke. Ya mohon maaf Pak. Jadi Bapaknya ini adalah peneliti ahli utama ya teman-teman di BRIN gitu. Jadi insya Allah selama 2 jam ke depan kita akan mendengarkan materi dari Pak Yayan. Tapi sebelumnya saya mau minta tolong untuk on cam dulu ya teman-teman semuanya. Kita lakukan dokumentasi dulu untuk kelas. Mulai ya teman-teman, silahkan untuk bisa on cam semuanya. Oke, semuanya. Oke, kemudian saya mau minta tolong kepada Safwa atau Rahmat untuk bisa men-screenshot ya. Oke, gimana Rahmat atau Syafwa? Bisa minta tolong saya? Bisa, Bu. Oke, semuanya sudah on cam. Oke, siap-siap ya teman-teman. Silakan Safwa boleh dipandu. Slide pertama dulu. Oke. Yang kedua. Selanjutnya. Oke. Apakah sudah? Oh, oke. Yang terakhir. Ya. Udah. Oke, udah, ya. Bu. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Teman-teman semua diharapkan untuk on cam ya, teman-teman, selama perkuliahannya berlangsung. Jadi, oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita akan menyimak materi yang akan disampaikan oleh Pak Yayan. Kepada Pak Yayan, saya persilahkan. Terima kasih, para. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas kan ya semuanya? Insya Allah ya. Sudah Bapak. Baik. Sebelumnya saya akan coba share dulu ya materinya. Sebentar. Sudah saya share. Terlihat nggak? Sudah terlihat Bapak. Terlihat Pak. Baik. Baik, terima kasih Farah dan semua. Saya panggil adik-adik aja lah ya, nyantai, adik-adik mahasiswa semuanya. Ini semuanya ada berapa nih satu angka ini? Ada sekitar 60-an ya, Bu Farah? Oh ya, lebih Pak. Oh lebih ya, oke. Ya. Baik, saya akan coba langsung saja menyampaikan materi ini. Nah, saya coba. Nah, oke. Saya diberi tugas oleh Bu Asri dan pengelola di Unpad untuk menyampaikan berkaitan dengan pengolahan minimal DHP di pertanian ya. Ini terutama untuk buah dan sayur. Jadi kita sebutkan saja in English minimal processing of fruits and vegetable. Nah, mengapa ini penting? Ya, kita coba ya. Tapi sebelum ke arah sana, saya ingin menyampaikan dulu topik bahasan yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama pendahuluan. Kemudian yang kedua manfaat teknologi pangan. Yang ketiga penanganan minimal buah dan sayur. Yang keempat kerusakan pada buah dan sayur dan cara pencegahannya. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, adik-adik sekalian, di pendahuluan saya ingin menyampaikan bahwa teknologi pangan itu penting untuk hasil panen ya. Karena apa? Indonesia kaya dengan komoditas hasil pertanian, khususnya hasil hortikultura ya, seperti aneka ragam buah-buahan dan sayuran. Nah, hampir sebagian besar produk sudah dibuat pada skala komersial. Buktinya apa ya, dari semua?
dengan bukti telah adanya produk tersebut di pasar. Itu buktinya. Ya. Jadi saat ini kebutuhan masyarakat akan buah dan sayuran segar yang bermutu, bebas bahan pengawet, serta yang nyaman dan siap dikonsumsi ini semakin meningkat, ya kan? Nah, ini adalah merupakan tantangan bagi kita semua, terutama tantangan bagi para mahasiswa ya yang ke depan yang harus mendorong bagaimana mencoba mempelajari penyediaan buah dan sayuran yang diproses dengan pengolahan secara minimalis gitu. Nah, sebenarnya istilah minimalis ini merujuk teknik penanganan pengawetan dan pengolahan yang sangat minimal. Jadi ini tidak menerapkan teknik penanganan yang berefek kuat seperti sterilisasi dan penggunaan bahan pengawet seperti itu. Ya. Jadi melainkan hanya dengan penerapan penyimpanan dingin saja gitu ya. Kemudian pengemasan yang termodifikasi dan penanganan yang medis, ya atau maaf, penanganan yang higienis, ini merupakan teknik yang sederhana dan mudah dilakukan. Sebagai contoh yang sudah sangat umum didapat adalah sayur yang dipotong-potong dan dikombinasikan dengan irisan daging, pasta, salad biasanya kan itu ya, di umum itu salad dressing ya biasanya, dan siap dikonsumsi. Nah, saat ini banyak ditemukan di restoran-restoran siap saji. Ya. Jenis-jenis sayuran sendiri diolah minimal ada biasanya selada, di situ ada selada, kemudian apalagi wortel, paprika, tomat, seri, mentimun. Nah, kemudian bila penanganan yang kurang baik akan apa? Akan menyebabkan produk hortikultura terutama sayuran dan buah-buahan banyak kehilangan nilai ekonominya. Nah ini. Jadi penanganan pasca panen sayur yang umumnya dikonsumsi dalam bentuk segar sebetulnya bertujuan untuk mempertahankan kondisi segarnya dan mencegah perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki selama penyimpanan seperti pertumbuhan akar dan kehilangan air seperti itu ya. Nah, dalam proses penanganan sayuran diperlukan pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar yang mana? Pertama adalah fisiologi. Yang kedua adalah teknologi penanganan pasca panen. Itu penting. Nah, pengetahuan dasar ini berguna untuk membahas mengapa terjadi kerusakan pada sayuran dan tindakan apa sih yang dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan tersebut. Nah, selain itu kelebihan produksi pada masa panen raya. Biasanya kan panen raya itu produksinya banyak ya. Produksi sekaligus gitu kalau namanya juga panen raya. Nah, biasanya komoditas dalam bentuk segar tidak dapat terserap semua seperti itu. Perlu dipikirkan penanganannya. Nah, dalam hal ini dirasa perlu untuk memikirkan teknologi terapan yang tepat guna khususnya di sentra produksi. Nah, mengingat pentingnya sayuran sebagai sumber serat, vitamin, mineral ya, maka tentunya perlu dilakukan berbagai upaya pengolahan untuk mengurangi, mencegah, menghambat terjadinya kerusakan sehingga akan memperpanjang masa simpannya. Itu yang pentingnya. Nah, ada itu semua perlakuan yang cermat ya. Perlakuan yang cermat pada komoditas segar ya. Ini akan menambah save lifetime atau masa kesegaran komoditas tersebut. Nah, selain daripada itu, kelebihan produksi pun misalnya dengan adanya masa panen raya, ya, di mana dalam bentuk segar tidak dapat terserap semua, perlu dipikirkan seperti itu. Ya, jadi kalau kita mampu tepat dalam arti kata untuk menghasilkan suatu produk olahan yang potensial, baik untuk dihasilkan maupun dipasarkan, tentunya yang utama adalah bagaimana akan menghasilkan keuntungan dari segi ekonomi. Itu catatan yang penting di pendahuluan kita ini. Maka kita perlu teknologi pangan. Baik, apa sih sebetulnya manfaat teknologi pangan? Manfaat teknologi pangan. Ya, sebetulnya teknologi pangan ini menghadirkan cara praktis ya untuk menjawab kebutuhan manusia
Ya, akibat tingginya apa ya aktivitas harian sebagai orang yang sebagian orang kekurangan waktu untuk mengolah makanan dan minuman sendiri. Oleh karena itu teknologi pangan ini berperan menjadi salah satu solusi untuk menghadirkan makanan apa dengan nutrisi tinggi yang cepat dan aman untuk dikonsumsi. Itu ya. Itu ada pointer-pointernya seperti itu. Nah, pangan bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang bersumber dari sumber daya hayati dan air dengan cara diolah maupun tidak. Nah, sumber daya ini kemudian dijadikan bahan makanan atau minuman untuk dikonsumsi khalayak luas. Nah, ilmu pangan yang diaplikasikan di dalam sistem biasanya ada seleksi, pengolahan, pengawetan, pengemasan, distribusi, dan pemanfaatan bahan pangan yang tentunya aman dan bergizi. Poin-poinnya ya. Nah, kemudian layaknya kegunaan teknologi pada umumnya teknologi pangan diciptakan apa? Untuk memudahkan kehidupan manusia. Sehingga manfaat teknologi pangan yang utama adalah untuk menghadirkan berbagai kemudahan, kebaikan, meningkatkan kualitas kehidupan manusia, dan ilmu pengetahuan dimanfaatkan untuk mengurangi risiko terpapar penyakit, kekurangan gizi, melakukan pengawetan makanan hingga pengolahan makanan agar apa? Nutrisi yang terkandung menjadi lebih tinggi. Seperti itu. Lalu teknologi pangan itu bermanfaat karena beberapa hal. Saya ingin menyampaikan tiga banyak sih sebetulnya teknologi pangan manfaatnya itu. Cuman ada 3 bagian utama saja yang ingin disampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa bahan makanan menjadi lebih awet dan tidak mudah busuk. Ya kan? Ini adanya teknologi pengawetan makanan membantu supaya tidak ada bakteri dan jamur berkembang. Kemudian agar masyarakat bisa mengkonsumsi makanan tersebut dengan masa kadaluarsa yang lebih lama. Jadi kalau tidak ada pengawetan atau tidak makanan mudah busuk, habis panen langsung beberapa hari kemudian sudah kadaluarsanya cepat. Ini teknik bagaimana kita mengelola pangan dengan baik. Nah, contohnya, saya bagi contohnya saja nih, buah kemasan dan makanan dengan apa? Dengan kemasan kedap udara. Kemudian pengalengan, jadi buah dan sayur yang dikalengkan. Nah, kemudian selain itu, bahan makanan ini lebih menyehatkan. Ya, dengan teknologi seperti itu, maka tidak hanya mencegah bakteri berkembang, teknologi pangan pun sangat penting perannya. Kenapa? Bisa mematikan bakteri. Nah, sehingga dengan bakteri yang mati ini membantu supaya bahan pangan itu lebih sehat. Nah, ini contohnya ada ya pasteurisasi ya. Di proses pasteurisasi ini biasanya memang di dalam susu, tetapi bisa juga ada susu, ada jus buah, itu bisa dilakukan pasteurisasi sehingga dapat diminum lebih aman. Itu kuncinya. Kemudian yang ketiga, bahan makanan lebih mudah disajikan. Jadi dengan adanya teknologi pangan, maka tentunya akan membantu mudah dalam membuat ataupun menyajikan bahan pangan. Saya ambil contoh juga ya. Membuat mie ala rumahan dengan memberikan jus sayuran ke dalam adonan mie. Ini ada kolaborasi antara mie dan sayuran. Ya. Kemudian juga buah. Buah dicampur dalam adonan kue bolu atau brownies. Nah, ini buah tersebut bisa sebetulnya dijadikan pewarna alami. Inilah keuntungannya. Itu bagaimana kita mengemas dan memanfaatkan teknologi pangan sehingga mampu untuk bisa menjadi bahan makanan yang mudah tersaji. Nah, baik. Nah, bagaimana intinya adalah penanganan minimal buah dan sayur. Ya. Nah, ada ini semua sebetulnya produk buah dan sayuran itu yang diolah minimal masih dapat digolongkan sebagai suatu produk segar ya. Yang tentunya kesegarannya diharapkan harus dapat dipertahankan hingga saatnya siap dikonsumsi, itu yang penting. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan penting dalam memproduksi buah dan sayur olahan minimalis ini. Bagaimana ya mempertahankan mutu, ya khususnya kesegaran serta aspek kesegaran baik dari aspek sensorik lainnya untuk mempertahankan nilai gizi, ya
kemudian mencegah pembusukan oleh mikrobia, maaf, serta menjamin keamanan bila dikonsumsi. Nah, di dalam pengolahan buah dan sayuran secara minimalis ini, untuk menghasilkan suatu produk yang siap untuk dikonsumsi atau kita istilahkan ready to use product, ya, ini diterapkan beberapa teknik pengawetan yang dikomunikasikan dalam pengolahan. Jadi contohnya penghilangan mikroflora atau disinfection, kemudian apalagi penghilangan pengurangan kadar air, penurunan kadar air, ya, kemudian penyimpanan dalam lingkungan atmosfer termodifikasi, kemudian juga penyimpanan dalam temperatur tinggi. Nah, penanganan ini, nah sekarang jadi kita mencoba untuk melihat dulu definisinya apa sih penanganan minimal itu. Nah, ini jadi penanganan minimal merupakan suatu teknik penanganan pengawetan dan pengolahan yang memang sangat minimal. Jadi tidak ada, catatannya adalah tidak ada penanganan yang menerapkan teknik pengawetan. Sayur dan buah yang dilakukan dengan penanganan minimal digolongkan sebagai produk yang masih segar. Sayur dan buah masih segar ini terus harus tetap terjaga kesegaran sehingga saatnya siap untuk dikonsumsi. Nah, pada umumnya ada proses pengupasan, pemotongan, pengirisan pada bahan pangan segar dengan istilah proses pengolahan minimal atau minimal processing. Nah, untuk hasil produk yang siap dikonsumsi, teknik sederhana yang dikomunikasikan dalam pengolahan seperti tadi, ya, ada menghilangkan mikrobia, kadar air dalam atmosfer dan termodifikasi. Nah, proses minimal ini dilakukan tanpa penasaran dengan tujuan agar produk masih tetap segar tanpa kehilangan gizi, serta tetap mempertahankan kualitas produk secara sensoris maupun dari aspek mikrobiologis. Nah, buah dan sayur yang telah mengalami pengolahan minimal tersebut ini mampu dijaga kualitas serta kandungan gizinya selama sekitar sampai 7 hari lah. Bahkan kalau betul-betul bagus itu sampai bisa 21 hari. Seperti itu. Nah, saya ingin mencoba menyampaikan penanganan dibuat sayur dulu sih, buah-buah yang seperti apa. Nah, pertama adalah buah dan sayur itu adalah komoditas yang mudah rusak, ya, atau perishable. Nah, sehingga kerusakan pada buah dan sayur ini pada umumnya memang karena respirasi yang meningkat setelah panen, kemudian juga kandungan gizi yang terdapat pada buah memungkinkan untuk tumbuhnya mikroba. Nah, beberapa jenis buah dan sayur ada yang memiliki respirasi yang tinggi, antara lain pepaya, pisang, selada, dan lain-lain. Ini punya tingkat respirasi yang tinggi itu buah-buahan tersebut. Nah, proses respirasi ini nanti diketahui dapat memicu kemasan pada buah serta pelayuan pada sayur. Nah, itu seperti itu. Nah, makanya penanganan pasca panen pada hasil panen harus benar-benar diperhatikan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan pada komoditas buah dan sayur. Nah, saat ini memang keinginan konsumen untuk memperoleh makanan yang bersifat mudah dikonsumsi dan masih dalam keadaan segar, nah, ini akan membuka kesempatan bidang pengawetan makanan dengan cara pengolahan minimal atau minimal processing. Ini kuncinya. Nah, seperti itu. Baik. Nah, sebetulnya secara umum, ya, yang namanya dengan pengolahan atau minimal processing itu Francis telah menyampaikan hal yang relatif sederhana saja sebetulnya pada umumnya ini, ya. Dari mulai ada bahan baku, ya, minimal processing itu bahan baku, kemudian ada bagian-bagian yang dibuang tidak diinginkan, pencucian pendahuluan, lalu ada pengirisan, pemotongan sesuai dengan bentuk yang diinginkan, lalu penghilangan sisa air, pengemasan dalam atmosfer yang tadi, ya, atmosfer termodifikasi, serta penyimpangan yang dingin. Ini adalah gambaran sederhana yang berkaitan dengan minimal processing. Nah, saya ingin menyampaikan dua nih, ya. Jadi nanti metode bagaimana minimal processing itu pertama pada buah, nanti juga pada sayur di mana? Di masing-masing nih. Ya. Ada relatif
banyak persamaan, tetapi memang ada juga perbedaannya. Ya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan dulu penanganan pasca panen pada buah-buahan. Yang pertama, sortasi dulu. Ya. Sortasi, dicuci, kemudian grading. Ya, grading itu sebenarnya sebetulnya sortasi juga, tetapi dia lebih ini ya, lebih apa namanya, penanganannya lebih tinggi dibandingkan dengan sortasi. Kemudian di kemasan, ada beberapa buah-buahan yang dilakukan pelilinan, dibuat lilin, kemudian ada juga yang diperam, terutama yang terakhir adalah disimpan. Ya. Mari kita lihat ya, sortasi. Ya. Nah, sebelum dilakukan proses sortasi, ini dilakukan dulu pre-sorting. Apa? Pre-sorting itu memilah produk yang ya luka-luka, busuk, dan cacat sebelum penanganan berikutnya. Kemudian memisahkan produk yang cacat untuk menghindari penyebar infeksi ke produk lain. Biasanya kan seperti itu ya. Biasanya mikrobia itu bisa, kalau umpamanya tidak langsung di apa namanya, langsung disortasi, ini bisa menular ke apa namanya, buah-buah atau sayuran yang lainnya. Sehingga resorting itu akan menghemat tenaga karena produk cacat tersebut tidak ikut tertangani. Nah, sortasi ini dilakukan untuk pemisahan buah-buahan yang mutunya baik dengan kurang baik. Jadi contohnya ini ya, ada yang terlalu kecil, kematangan tidak sesuai, rusak dan sebagainya. Nah, sortasi ini harus diusahakan agar terhindar dari kontak minimal matahari langsung. Karena pada umumnya ya, karena menurunkan bobot akan terjadi pelayuan. Kalau terkena sinar matahari ya, itu akan menurunkan bobot dan terjadi pelayuan yang meningkatkan aktivitas metabolisme yang tentunya dapat mempercepat proses pematangan atau respirasi. Nah, sortasi ini dapat dilakukan ya, langsung di lapangan maupun di rumah pengemasan, baik secara manual maupun mekanis seperti itu. Saya lanjutkan saja. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah pencucian. Ya. Pencucian setelah terpilih, setelah apa namanya, setelah dipilih ini, jadi begini, pengolahan minimal buah yang dilakukan diawali dengan mencuci bahan baku, nah, menggunakan air bersih. Nah, pencucian ini merupakan perlakuan pendahuluan ya. Jadi pencucian merupakan pendahuluan juga yang apa namanya, sebagai upaya penjagaan kontaminasi mikroorganisme. Kemudian kotoran yang menempel pada sayur dan buah dibersihkan dengan air. Pencucian dengan air ini mampu membersihkan sisa kotoran, yang terutama kotoran-kotoran yang terlihat secara kasat mata ya. Jadi apa ya, semua jenis sayuran dan buahan dilakukan pencucian sebagai penanganan minimal pendahuluan. Namun ada beberapa jenis buah yang sebaiknya tidak perlu dilakukan pencucian, bahkan pendinginan. Ya. Jadi kalau buah ini dilakukan pencucian dan pendinginan, ya, apa, dia akan istilahnya terjadi chilling injuries. Jadi karena dia itu sebetulnya buah tersebut memiliki suhu optimal tersendiri, bila dicuci malah justru jadi chilling injuries. Ya, sebenarnya jadi gini, chilling injuries adalah istilah umum ya, istilah di dalam apa namanya, teknik penanganan apa namanya pasca panen. Jadi chilling injuries itu adalah istilah umum yang mengacu pada cedera atau kerusakan fisik yang disebabkan oleh paparan suhu dingin, dicuci itu dingin, atau cuaca buruk. Nah, istilah sering digunakan dalam konteks pertanian atau hortikultura ya pada umumnya untuk menggambarkan kerusakan pada tanaman. Nah, saya ingin bertanya nih pada adik-adik, kira-kira buah apa sih ya yang ada yang tahu nggak? Izin Buah menjawab. apa ya? Boleh, Izin siapa yang menjawab? Ya, silakan. Siapa? Denny Arif. Oke, Denny ya, sebentar. Denny Arifin. Nah, apa ada buah apa tuh yang kira-kira kalau kita untuk menjaga supaya tidak terjadi chilling anjarais? Baik, sebelumnya maaf kalau misalnya salah. Kalau menurut Denny, buah yang Ya, termasuk chilling injury atau akan sensitif untuk dicotung itu pertama ada beberapa. Yang pertama itu ada pisang, tomat, pepaya, dan mangga, Pak. Kalau dari saya. betul. Ada lagi?
yang punya jawaban lain? Baik, udah ya. Terus sementara nggak apa-apa, Mas Teddy. Betul, itu pisang. Ya, utamanya pisang memang ya. Jadi pisang itu ya jenis buah yang memang sebaiknya tidak perlu dilakukan pencucian. Mungkin akan apa namanya saling injury seperti itu. Nah, eh apa ya? Jadi gini, dalam konteks pertanian nanti silage injuries ini pada tanaman dapat terjadi ketika suhu turun di bawah titik kritisnya. Untuk jenis tanaman tertentu ini dapat mengakibatkan kerusakan pada sel-sel tanaman tersebut ya, sehingga apa namanya dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Ya pada umumnya sebetulnya ya, kalau orang-orang Eropa mengatakan sebetulnya biasanya yang peka terhadap challenge injuries itu adalah tanaman-tanaman yang di wilayah tropis tadi ya disebutkan ya, utamanya pisang seperti itu. Sehingga ketika tanaman terpapar suhu rendah di bawah ambang batas tertentu, mereka dapat mengalami kerusakan, pucat kuning, bahkan kerusakan jaringan lebih serius. Nah, yang penting untuk mengakibatkan suhu optimal, jadi untuk berbagai jenis tanaman dan pengambil tindakan pencegahan, maka ada semacam penutupan dan penghangatan seperti itu ya, untuk melindungi tanaman dari biasanya begitu ya, dari chilling injuries itu selama periode cuaca dingin atau beku. Nah, tadi kembali lagi bahwa pencucian ini kita melakukan pencucian setelah terpilih buah dengan kualitas terbaik, cuci sampai bersih. Kemudian ini pencucian itu dilakukan dengan tujuan apa? Tadi ya, untuk menghilangkan kotoran tanah serta residu pestisida. Biasanya kan seperti itu para petani ya, biasa melakukan apa namanya memberikan insektisida atau fungisida seperti itu. Nah, jadi pembersihan kotoran berupa debu, tanah, sepihang ranting, dedaunan ya dilakukan dengan cara-cara ya dengan biasanya kan ada apa disikat halus itu. Nah, selain itu cara pembersihan untuk serangga ada juga ya. Ada cara pembersihan serangga. Nah, ini spesial nih. Pencucian dilakukan dengan cara merendam dalam air bersih dalam waktu yang singkat atau menyemprotkan air ke seluruh permukaan. Seperti itu. Nah, tahap berikutnya ya setelah pencucian, nah adalah grading. Nah, grading. Apa tujuan grading? Nah, grading ini untuk memisahkan produk berdasarkan mutu ya, mutu, berat, ukuran. Nah, jadi dasarnya adalah pencirian sifat fisik produk dengan faktor mutu serta tingkat harga jual produk tersebut. Nah, mutu buah-buahan antara lain ditentukan berdasarkan apa? Ya, ada warna, bentuk, ukuran, ya ukuran berat, ya, tekstur, rasa, aroma, dan kebersihannya. Nah, biasanya pada umumnya ini dilakukan secara visual dan manual, baik dilakukan di ruang pengemasan atau di kebun berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan berat. Nah, penilaian yang subjektif ini menghasilkan mutu produk yang tidak seragam. Ya, memang tidak seragam ya. Untuk menghindari tersebut, maka di negara-negara maju telah ada alatnya ya, grading ya yang memang bekerja secara otomatis ya. Jadi kalau kita masih banyak yang tradisional, tetapi di negara maju sudah ada otomatisasi menggunakan komputer seperti itu. Nah, selama grading memang harus dilakukan agar terhindar dari kontak sinar matahari lagi ya, sinar matahari ini karena akan menurunkan bobot atau terjadi pelayuan dan meningkatkan aktivitas metabolisme yang tentunya dapat mempercepat proses pematangan atau eksplorasi. Lanjut adalah pengupasan. Nah, setelah grading, kemudian dilakukan peeling. Peeling itu ya di pengusahaan seperti pengupasan. Kita membuat bagian yang tidak diinginkan rusak. Nah ini pada buah biasanya dilakukan pengupasan kulit dan pembuangan biji, sedang pada sayur bagian duluan adalah bagian daun atau batang rusak. Nah, bagian pada sayur dan buah yang rusak diakibatkan oleh beberapa hal, misalnya kerusakan mekanis akibat penanganan pasca panen yang kurang baik. Nah, biasanya seperti itu ya. Kalau ada pasca panen kurang baik, maka rusak itu. Memicu karena apa? Tadi lagi ada memicu pertumbuhan mikroorganisme yang apa namanya? Kalau istilahnya ada kapang, ya, mampu mempercepat proses pembusukan atau kerusakan bahan pangan. Sehingga perlu pembuangan bagian sayur dan buah-buah tersebut karena jika didiamkan maka bisa terus menyebar ke bagian lain pembusukan pada akan semakin prosesnya. Nah, setelah itu apa? Dipotong.
setelah dilakukan tadi, lakukan peeling, potong-potong supaya pas ukuran diperkecil, ada beberapa. Nah, ini harus diperhatikan dalam prosesnya. Misalnya pisaunya alas pemotong, kalau disebut talenan ya, talenan yang tentunya harus dipastikan higienis untuk memotong sayur, bukan talenan yang digunakan bersama dengan yang lain seperti daging, karena ini bisa menyebabkan kontaminasi silang. Jadi khusus lah, tidak boleh dicampur talanannya sudah motong-motong daging kemudian dilakukan pemotongan buah. Nah, ini akan menyebabkan kontaminasi silang. Nah, kemudian bagian yang potong ya dipisahkan, kemas, pengemasan dilakukan biasanya menggunakan styrofoam dan cling wrap. Cling wrap itu ya itu kayak kotak-kotak yang putih itu loh, yang kemudian disimpan selama 1 minggu di refrigerator. Nah ini lalu pengemasan terakhir lakukan pengemasan ya. Nah, pengemasan untuk memudahkan mengakukan dan melindungi buah dari kerusakan fisik. Nah, pengemasan juga tidak boleh menghambat keluarnya panas ya. Sehingga pengemasan itu harus bisa menahan beban tumpuan selama penyimpanan. Nah, bahan pengemasan ini terbuat dari apa? Biasanya dari kayu, rotan, bambu, maupun karton bergelombang. Nah, fungsi pengemasan itu memudahkan proses pengangkutan dan untuk melindungi buah-buah dari kerusakan fisik selama pengangkutan. Pengemasan tidak boleh menghalangi keluarnya panas dari produk yang dikemas dan harus mampu menahan beban tumpukan selama penyimpanan dan penanganan. Nah, teknik-teknik tersendiri ya, seperti itu. Jadi sistem pengemasan yang optimal bagi produk harus seimbang dengan peningkatan potensial kerusakan produk. Ya. Dan bahan pengemas luar untuk pengangkutan ada biasanya dengan diangkut, biasanya juga melalui pengapalan, ini harus kuat konstruksinya. Biasanya kan dari kayu, rotan, bambu, atau karton yang bergelombang gitu. Nah, sedangkan pengemasan untuk biasanya kalau ada tingkat pengecer itu bisa sederhana disebut kemasan dalam, biasanya dari film plastik, kertas plastik tercetak atau bahan campuran dari kertas dan plastik. Nah, ini adalah strategi-strategi yang dilakukan untuk pengemasan tergantung dari bagaimana cara pengangkutan. Yang penting adalah melindungi buah-buahan dari kerusakan. Nah, yang banyak dilakukan sekarang itu adalah pengemasan yang berupa karton bergelombang. Karena dia punya kelebihan, ya, karton bergelombang itu kan dia punya bobot yang ringan, murah, dan tentunya didaur ulang. Namun ada kelemahannya, ya memang kurang kuat dalam menahan beban akibat stacking ya, jadi penumpukan. Namun sebetulnya bisa diatur itu dengan ada penyekat-penyekatnya. Jadi harus ada strateginya lah gitu dalam kemasan. Dengan karton bergelombang ini harus diberi ventilasi juga untuk menjamin buah agar tetap segar dan proses refrigerasi terus dapat dikembalikan. Nah, ada beberapa buah yang dilakukan untuk pelilinan, ya dibuat lilin ya, dibolasi seperti lilin gitu ya. Ada perlakuan khusus di dalam pengepakannya. Nah, apa tujuannya? Nah, pelilinan itu mengurangi kehilangan air, meningkatkan umur simpan, kemudian juga mengurangi perkembangan penyakit, mengganti bahan lilinan pada buah selama pencucian. Jadi melindungi dari luka dan memperbaiki penampuan, Pak. Yang penting ini biasanya buah apel ya. Buah apel ini biasanya kalau kita lihat di kalau kita lihat di tukang dagang itu lihat mengkilat. Nah, itu sebetulnya udah dililin, dikasihin lilin. Apa bahan lilinnya? Biasanya di karnauba. Karnauba itu berasal dari pohon palem ya, Copernicus cerevera. Ya. Biasanya apel ya, ya bisa ada jeruk dan almond. Tapi banyaknya biasanya yang terlihat jelas itu biasanya di buah apel tersebut. Nah, kemudian ada juga yang diperam ya, atau ripening. Jadi proses untuk perangsang pematangan buah biasanya ada gas karbit atau etilen yang digunakan pada suhu sekitar 18 sampai 28 derajat. Nah, untuk komoditas yang memerlukan pemerangan diperhatikan ya, itu karakteristik biologisnya, fisiologisnya, dengan tidak mencampurkan komoditas yang mempunyai sifat karakteristik biologis yang berbeda dalam satu tempat atau proses. Jadi harus relatif sama ya, harus hati-hati juga seperti itu ya. Nah, pemeraman tidak dilakukan pada semua jenis buah, hanya jenis buah tertentu saja, umumnya pada buah klimaterik seperti pisang tadi juga ya, pisang.
Nah, untuk memperpanjang umur simpan, produk pemberat dikombinasikan dengan pengaturan penyimpanan. Nah, kemudian penyimpanan. Nah, penyimpanan ini bisa dikombinasikan dengan pendinginan ya. Jadi tujuannya itu untuk mempertahankan mutu dan kesegaran buah-buahan serta untuk memperpanjang masa simpan sehingga kesinambungan pasokan dan stabilitas harga dapat dijaga. Nah, daya simpan buah-buahan terkandung pada jenis dan kandungan zat dari komoditas, daya tahan komoditas terhadap serangan organisme, suhu, kelembaban, dan kandungan gas dan ruang lingkup penyimpanannya. Nah, metode penyimpanan yang paling adalah dengan gudang pendingin sebetulnya. Ya, yang di dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan menggunakan es kering atau mesin pendingin. Jadi suhu dalam gudang pendingin itu perlu dikendalikan, terus dikontrol pada tingkat yang tepat sesuai dengan komunitasnya, sehingga tujuan pendinginan ini tercapai secara optimum. Nah, ada teknologi penyimpanan yang sebetulnya telah banyak dilakukan ya untuk mempertahankan umur simpan. Ada metode yang namanya CAS, Controlled Atmosphere Storage, dan juga ada MEAP, Modified Atmosphere Packaging. Ya. Nah, jadi pendinginan ini apa sih sebetulnya? Jadi menurut Pak Cahyadi itu pendinginan dan pembukaan salah satu metode pengawetan dengan cara menghambat pertumbuhan mikroorganisme untuk Untuk memberi kemudahan dalam pengolahan dan pengajian. Jadi pernah ya ada salah satu pengetahuan secara 1 minggu dilakukan penyimpanan itu di refrigerator umpamanya ya, diketahui bahwa terdapat berbagai perubahan yang terjadi yaitu pada sayur dan buah. Jadi ada sampel. Nah, setelah 1 minggu penyimpanan itu biasanya aroma sayur dan buah yang namanya cenderung berkurang atau memudar. Nah, ini mengapa demikian ya? Nah, biasanya kalau itu karena perlakuan penyimpanan yang dilakukan di refrigerator itu menyebabkan lambat proses stres pada buah, sehingga akan terhambat produksi gas etilen yang tentu dihasilkan selama proses kematangan sayur dan buah tersebut. Nah, sementara itu warna yang dihasilkan buah, jadi biasanya cenderung memudar atau terjadi perubahan warna. Biasanya baunya seperti pada apel, tomat, terong, mentimun. Seperti itu. Nah, itu ya. Jadi kemudian saya lanjutkan, itu tadi buah-buahan. Nah, sekarang contohnya saja ya. Saya ingin memberikan contohnya ya. Contoh metode pada apel khusus nih ya. Pada apel ya. Jadi saya sebetulnya banyak buah-buahannya, cuman saya ingin hanya mencontohkan tahap-tahapan yang khusus pada satu buah. Contoh buah-buahan saja. Pembersihan pada buah apel ya. Buah apel dibersihkan, tadi ya, air harus jernih, tidak berwarna, tidak mengandung senyawa kimia. Kemudian grading, jadi grading itu merupakan tadi ya sebenarnya sortasi yang lebih mantap, yang berdasarkan tingkat keutuhan dan kerusakan produk. Jadi baik karena cacat mekanis, kalau hal sortasi saja lebih biasa dibaca, tetapi ini ada berdasarkan tingkat keutuhan dan kerusakan produk. Sepertinya bisa dilihat dari ada cacat mekanis itu mau ada karena bekas serangan hama atau penyakit untuk memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan pasar. Jadi sortasi ini lebih seperti itu ya. Nah, grading ini lebih ada diinginkan untuk syarat tertentu berdasarkan pasar. Biasanya berdasarkan ukuran, bobot, dan warna bentuk. Nah, lalu ada coating tadi ya. Coating tadi di apel untuk menggantikan lilin alami yang hilang karena proses pembersihan, berfungsi untuk mengurangi kehilangan air selama proses penanganan, pemasaran, dan melindungi dari serangan mikroorganisme busuk. Nah, ada istilah ya lagi disebut dengan edible coating. Ya. Ini lapisan tipis yang bertujuan untuk memberikan penanganan yang selektif terhadap perpindahan massa, juga untuk meningkatkan kemudahan penanganan makanan. Edible coating ini biasanya langsung digunakan dibentuk di atas permukaan produk untuk dipertahankan kualitasnya seperti tadi ya, dioleskan seperti itu. Jadi bahan yang digunakan dari lilin polisakarida, selulosa, pati, pektin, bisa saja ada ekstrak ganggang laut dan macam-macam lagi ya.
dengan plasticizer berupa gliserol, di mana nanti gliserol tersebut berfungsi untuk membuat edible cutting menjadi lebih fleksibel dan halus. Nah, bagaimana pengaplikasian edible cutting ini? Jadi buah terlebih dipilih, tangkai diikat dengan tali, buah apel yang contohnya ya di apel ya, ikan tangkainya dicelupkan pada larutan edible clothing yang sudah diatur suhunya kurang lebih 50 derajat Celcius selama 1 menit. Lalu diangkat, ditiriskan, dikeringkan, digantung pada suhu ruangan 25 derajat selama 30 detik dengan bantuan kipas angin. Nah, yang perlu diperhatikan dalam memberikan edible cutting yaitu bagaimana konsentrasi pelapis yang akan digunakan. Jadi kalau umpamanya terlalu kental akan menyulitkan di dalam penggunaannya. Serta nanti dapat menyebabkan terjadinya respirasi anaerobik yang dapat menyebabkan kerusakan atau pembusukan yang lebih cepat dari keadaan normal. Nah, larutan bahan pelapis yang terlalu encer akan menghasilkan pelapis yang relatif. Nah, agar membersihkan hasil baik, maka ya kita lihat ya konsentrasinya. Konsentrasi larutan pelapis harus memiliki kadar konsentrasi pati 1% dan konsentrasi gliserol 1%. Ini rumusnya seperti itu untuk coating. Nah, lalu dikemas ya. Jadi kemasan melindungi buah serta dapat. Jadi bukan hanya sekedar melindungi buah, tetapi juga memberikan estetika untuk mencari konsumen ya. Hati-hati ya. Jadi bukan hanya hasil pengemasan itu bukan hanya sekedar ya hanya dikemas biasa saja, tetapi justru konsumen juga tertarik dengan menarik ya. Sehingga baik dapat melindungi produk selama proses pengangkutan. Jadi pemasaran hingga sampai ke tangan konsumen itu tentu. Ya, kemasan yang digunakan untuk memasarkan buah adalah kemasan kontainer plastik. Bisa ya, tadi Teflon, plastik wrapping, dan bisa juga kardus. Nah, tempat kemasan ini perlu diperhatikan sesuai dengan fungsinya. Kemasan kontainer dan kardus digunakan untuk penjualan apel dengan skala besar. Kemasan plastik, wrapping, dan Teflon digunakan untuk penjualan apel di supermarket. Jadi beda lagi ya. Kalau kemasan besar dan toko kemasan kontainer ya biasanya digunakan kardus dengan skala besar seperti itu. Lalu setelah itu penyimpanan. Jadi penyimpanan ini kalau buah apel itu disimpan dalam kamar dingin dapat segar sekitar 4-7 bulan kalau dia tempat dingin. Jadi suhu tetap diatur ya, penyimpanan dalam mengendalikan penyakit pasien lainnya. Nah, umumnya buah apel ini suhunya berapa? Penyimpanannya atau 30 derajat Fahrenheit atau sampai 32 derajat atau sekitar 0 derajat lah. Jadi tertunggu untuk buah apel itu ya minimal sampai -2 derajat Celcius. Ya, sehingga buah apel dapat disimpan pada suhu sekitar -1 atau 0 atau lebih bisa seperti itu. Tapi kisarannya 0 sampai -2 derajat. Sehingga apel itu akan bisa bertahan dalam kesegaran seperti itu. Nah, contoh hasilnya ya, hasil ini bisa bisa buat jelly. Ya. Nah, jadi campuran antara buah tua dan buah masak. Nah, jelly ini dibuat kemudian 450 gram, masing-masing 275 gram, kemudian ditambah gula pasir 550 gram, dan perbandingan ini dapat digunakan untuk membuat jelly dalam jumlah yang lebih banyak ya seperti itu. Nah, untuk membuat jelly yang digunakan adalah sari buahnya tentunya. Nah, ini kalau membuat jelly ini sari buah dengan cara sebagai berikut: dipotong kecil-kecil, direbus selama 5-10 menit, dihancurkan di blender, disaring dengan kain ada penyaringnya, kemudian cairan yang diperoleh dibiarkan selama 1 jam sampai semua kotoran mengendap sehingga diperoleh sari buah yang bening. Nah, untuk membuat jelly ya ini tadi ya, 150 gram 1000 gram wajan, ditambah 550 gram gula pasir, panaskan dalam wajan sampai matang dan kental. Tanda kematangan sama dengan kalau kita selai itu. Jadi dituangkan, jatuhnya terputus dan tercium aroma buah yang khas. Jadi seperti itu untuk proses pembuatan jelly. Nah, itu adalah buah-buahan ya. Nah, kemudian bagaimana dengan sayur-sayuran? Ada tahapnya juga gitu loh. Saya ingin menyampaikan tahap pada umumnya saja ya. Untuk sayuran itu ada pencucian, pembuangan kotoran, ada sortasi juga, ada grading juga, ada pengolahan, ada pengemasan hasil, penyimpanan dan pendinginan. Jadi ini ya pencucian dan pembuangan kotoran dulu.
biasa ya. Tadi cuci sama, jadi untuk mencegah masuknya mikrobakteri dari kotoran yang melekat, sehingga konsumen terlindungi dari residu yang berbahaya, dan tentunya untuk menarik minat konsumen. Nah, kegiatan pembersihannya ada yang dipotong-potong, ya, motong-motong bagian yang tidak guna dan menghilangkan kotoran yang melekat. Jadi dipotong-potong dan dihilangkan yang melekat. Nah, bagian yang tidak berguna, terutama yang harus busuk, harus dipotong supaya tidak mencemari bagian tanaman yang lain. Nah, contohnya adalah penanaman bayam, terutama diarah untuk mempertahankan segaranya dengan cara menempatkan bayam yang baru dipanen di tempat berair, melendam bagian akarnya dan fermentasi sebagai pengurusan, dan dilaksanakan itu tentunya harus dilakukan secepat mungkin. Kemudian sortasi. Ini saya contohkan saja ya. Sortasi itu apa? Sortasi untuk memisahkan hasil panen yang baik, tidak mengalami kerusakan fisik, dan tentunya tadi terlihat menarik dengan yang jelek, ya, ada beda ya, dan mencari yang jelek. Kalau yang jelek itu ada busukan, kerusakan fisik akibat penguapan, atau juga ada serangan OPT dan semua pengganggu tanaman sama penyakit tentang benda asing yang tidak. Nah, contohnya ini sortasi sayuran, contohnya sawi aja ya, dengan melakukan pemisahan dan cahim yang baik, pisah tangkai dan memutih yang kurang baik. Kemudian apalagi dilakukan cahim diikat baik tarifnya dengan ukuran yang tertentu. Yang umumnya biasanya bobotnya sekitar 10 kg per ikat. Setelah itu caisin siap dipasarkan. Sederhana sekali seperti itu. Kemudian juga bawang daun dengan menggabungkan rumpun yang berdaun besar secara terpisah dengan yang kecil, yang berdaun kecil. Nah, pengikatan rumpun bawang daun dilakukan dengan lebih dulu memberi alas pada bagian luar rumpunnya sehingga ikatan tidak langsung mengenai rumpun bawang daun. Bawang daun tidak dapat disimpan lama sehingga sebaiknya segera dipisah pasarkan agar mutunya masih terjaga saat ke tangan konsumen. Kemudian kelompokan daun selada kering berdasarkan ukuran. Jadi mengerjakan pasokannya harus dilakukan dengan cepat. Dia cepat, segera, karena tanaman selada keriting tak tahan panas dan lama. Jadi selada ya. Jadi contohnya tadi sayuran-sayuran yang dari caisin, kemudian bawang daun dan selada. Artinya bahwa apabila pengangkutan ke pasar ada jebakto yang lama, tentunya sayuran tersebut bisa di tempat-tempat dekat dengan air atau secara rutin di istilahnya diciprati air gitu, seperti itu. Kemudian tetap ada grading ya. Grading, karena grading cara yang dapat dilakukan untuk melihat mutu produk ya. Grading untuk memisahkan hasil panen berdasarkan tingkat mutu sesuai dengan standar mutu ditentukan. Nah, memang ya untuk para petani pada saat ini memang agak susah menyeragakan hasil panen, tapi memang harus tetap diupayakan. Ini karena ini penting. Nah, mereka pada umumnya ada perbedaan cara berbudidaya, kemudian area penanaman dan penanganan hasil panen. Maka setiap pedagang mempunyai kriteria sendiri untuk menentukan kelas-kelas mutu hasil panen yang diterima dari petani. Akibatnya ini standar mutu hasil panen menjadi sangat beragam. Pengkelasan itu masih sampai ini memang grading ini masih sangat beragam. Ini tugas kita untuk bagaimana caranya seoptimal mungkin untuk bisa menyeragamkan grading ya, karena memang perbedaan-perbedaan dari awal pemanagenya. Kemudian pengolahan. Nah, pengolahan tetap kita berprinsip pada pengolahan minimal ya, minimal processing. Nah, jadi kalau umpamanya sayur itu di fresh cut, ada pencucian, pengupasan, pengirisan, dikemas menggunakan suhu rendah untuk menyimpan sehingga mudah dikonsumsi. Nah, perlakuan tambahan ada. Nah, ternyata untuk pengolahan ini ada perlakuan tambahan untuk mempertahankan kualitas dan memperpanjang masa simpan. Ada dua contohnya adalah penggunaan bahan tambahan pangan atau BTP. Jadi BTP ini seperti asam klorida untuk buah-buahan juga sebetulnya ini, atau bisa untuk sayuran. Nah, seperti untuk biasanya memang digunakan untuk melon, tetapi ini juga bisa digunakan untuk sayuran. Kemudian juga ada penggunaan pelapis edible sebagai pengemas primer yang dapat dimakan sebetulnya dan fungsi untuk mengawetkan, untuk mempertahankan kesegaran
serta kualitas produk. Nah, kemudian kemasan hasil. Nah, ini produk-produk disimpan dalam suhu dingin, kemasan yang dapat mempercepat proses pendinginan. Itu karena produk akan dijual ke pasar, maka bentuk kemasan, lagi-lagi ya, baik buah maupun sayur tentu dijual dengan kemasan yang menarik. Nah, setelah sayur ya dicuci, disortir tanaman sebelum dikirim bayam. Contohnya ya, bayam diikat dengan bilah bambu, setiap 50 akar digabungkan dalam satu gabung, simpan hasil panen budaya bayam di tempat teduh karena bayam termasuk tanaman yang cepat layu contohnya. Nah, tapi ya sebetulnya hampir semua sayuran daun dijual dalam kondisi segar. Nah, umumnya hanya ada sayuran ya, seperti yang cabai lah masuk sayuran dikeringkan untuk diproses lebih lanjut. Jadi sebetulnya umumnya dijual dalam kondisi segar. Nah, lalu ada penyimpanan ya. Ada umur simpan ini tentunya untuk dilakukan untuk melalui teknik penyimpanan yang tepat dalam kondisi lingkungan yang hingga dapat mempertahankan mutunya. Nah, tentunya kondisi lingkungan optimum untuk penyimpanan komoditas pertanian adalah kondisi ruang yang dingin dan lembab yang memungkinkan komoditas pertanian dapat disimpan lebih lama tanpa banyak kehilangan sifat mutu seperti cita rasa, tekstur, dan kadar airnya. Jadi penyimpanan ini merupakan kegiatan penyimpanan atau menjaga sesuatu secara aman di suatu tempat untuk kurun waktu tertentu. Ada penyimpanan tradisional, tapi ada juga penyimpanan modern. Biasanya ada yang modern itu pakai staple ya. Kemudian sistem curah. Jadi sistem curah itu dibungkus bukan di karung ya, bukan dibungkus dalam plastik, tapi memang seperti tebar begitu saja ya, tapi dibungkus dalam. Nah, contohnya saja ini tanaman sawi yang baru ditanam di tempat-tempat yang teduh, dijaga agar tidak cepat layu dengan cara diperciki air ya. Kemudian dilakukan sortasi untuk memisahkan bagian yang tua, busuk atau sakit. Penyimpanan bisa menggunakan wadah berupa ya keranjang bambu, wadah plastik atau karton lubang untuk menjaga sirkulasi udara seperti itu. Kemudian ada pada suhu tersebut sayuran menjadi lemah karena tidak mampu. Jadi pada suhu ada tadi saya sampaikan bahwa ada gejala chilling injury. Ada istilahnya juga yang terjadi diskolorisasi atau merupakan gejala perubahan warna khususnya pada permukaan produk. Nah, warna contohnya kalau pakcoy. Pakcoy menjadi lebih hijau sebelum dilakukan pendinginan. Ini berarti bahwa pakcoy menemukan suhu penyimpanan oksigennya. Sedangkan tekstur yang dihasilkan selama proses pendinginan pada suhu dingin cenderung melunak dan mengkerut. Hal ini dibuat karena telah terjadi penyusutan bobot yang diakibatkan oleh terjadinya penguapan air dan hilangnya hasil respirasi. Jadi ini harus tetap harus selektif dan hati-hati baik dalam tahap pengolahan maupun dalam penyimpanan dan pendinginan. Nih saya kalau tadi apel ya, kalau umpamanya kalau untuk di sayuran, nah untuk di sayuran ini saya contohkan kubis. Nah, ini akan menambah daya simpan kubis segar lebih di tangan pada cara pengemasan dan transportasinya. Ini kubis ya, seperti ini ya. Jadi bagaimana sih alternatif pengolahannya? Contohnya kubis. Ada trimming. Trimming itu adalah pembuangan bagian yang tidak terpakai, biasanya untuk makanan ternak. Nah, kalau yang segar langsung dikemas, tapi bagian tengah kubis yang keras ini ada dilakukan pembekuan atau buku campuran lain. Ada juga dengan pickle setengah jadi. Ada yang kering, ada yang mempunyai pickle full, kemudian ada di sistem kaleng seperti itu. Nah, ini saya contohnya penanganan segarnya ya. Nah, pengemasan umum dilakukan untuk meningkatkan caranya adalah dengan menggunakan perforated polypropylene atau polipropilin berpori untuk biasanya untuk kekurangan grosir seperti hanya Jepang ya. Di Jepang itu menggunakan plastik netback atau kantil jaring. Nah, ada tadi ya digunakan sistem MAC body fill atmosphere. Dia sudah sampaikan juga ya bahwa di sayuran itu digunakan sistem MAC dan CIP yang memungkinkan produk segar dikirim ke tempat jauh tetapi dalam keadaan segar. Ini dua sistem tersebut yang sekarang akhirnya digunakan. Jadi penanganan dalam suhu rendah pun jangan sampai beku, dapat memperjaga kesegaran komoditas dan mengurangi penyusuran berat. Kemudian penanganan segera. Nah, ini pikal jadi. Nah, pikal jadi
Nah, pickle itu buah-buahan atau sayuran yang dilarutkan dalam vinegar. Biasanya ada apa ya, larutan cuka maupun ditambah rempah-rempahnya. Jadi pickle ini dapat tanpa fermentasi atau juga bisa difermentasi atau fermentasi lengkap. Nah, ada jenis pickle umumnya dapat digolongkan sebagai dill pickle, source pickle, dan sweet five pickle. Ini masing-masing pickle mempunyai ciri-ciri serta cita rasa yang berlainan ya. Nah, cara pemikiran contoh pada kubis ini dapat dilakukan dengan merajang kubis pengasaman dengan asam ada di asam juga sitrat atau larutan cuka sampai mencapai 0,5 sampai 0,7 asam, dihitung berbagai asam laktat, lalu dilakukan penambahan gula bisa 5 sampai 10%. Blanching dengan memanaskan sampai suhu 75 sampai 70 derajat selama beberapa menit. Nah, perlakuan selanjutnya ya, mengisikan sedikit larutan terlebih dulu, mengisikan kubis yang telah di blanching tadi, selanjutnya dipenuhi kembali dengan larutan 1 sampai 1 cm di bawah permukaan. Jadi ada ruang kosong untuk heat space-nya ya, jadi harus ada heat space-nya. Nah, selesai pengisian, tutup wadah, lalu pasteurisasi dengan cara memanaskan sampai suhu pada tengah wadah sampai 70 derajat Celcius selama 15 menit atau 74 menit, 74 derajat Celcius selama 20 menit, dan dikeringkan dengan cepat sampai suhu mencapai di bawah 37 derajat. Ini untuk pickle jadi. Ya. Nah, kalau di Eropa dan di di negara-negara maju, nah biasanya mereka lebih suka pada pickle setengah jadi. Nah, dari semua pickle setengah jadi ini. Nah, pickle sayur dalam negeri memang sangat terbatas, tapi di luar negeri seperti Korea dibentuk dalam kalau di Korea itu dinamakan kimchi, maaf. Nah, di Jepang dalam bentuk sukemono, ya. Nah, sukemono. Saya pernah ke Kyoto dan ke Ibaraki di Jepang deh. Nah, sukemono ini antik. Jadi sukemono itu jadi seperti apa? Ada acar pada mangkuk kecil. Itu harum, Pak, makanya seperti itu. Nah, karena apa? Di situ ada diasamkan dengan garam, di situ ada labu dan sayurnya. Nah, itu namanya sukemono. Nah, sukemono di Jepang seperti itu. Sukemono ya, bukan mono-mono ya. Nah, kemudian juga di Eropa. Di Eropa itu ada bentuk namanya sauerkraut. Nah, sauerkraut itu banyak, Bapak Ibu. Jadi ketika kebetulan saya masternya di Perancis ya. Jadi kalau saya hari Sabtu itu karena sudah tidak ada kuliah, belanja. Belanja itu mana banyak makanannya di istilahnya ada apa ya? Ratatouille. Nah, ratatouille di Perancis itu. Jadi sayuran ya yang dipanggang bersamaan dengan roti dan kentang, enak sekali. Dan itu pickle-nya setengah jadi. Nah, beda lagi dengan di di Jerman. Nah, sebetulnya negara-negara Eropa itu mencontoh Jerman sebetulnya. Di Jerman itu namanya sauerkraut ya. Nah, saya juga pernah di sana. Ketika saya postdoc di sana, betul-betul di luar negeri itu makanan itu tidak ada gorengan ya. Tidak ada gorengan, tidak ada apa-apa. Jadi makanan-makanan itu pure, murni, dan setengah jadi. Ini asik sekali gitu makanya. Ya. Jadi sauerkraut itu makanan di Jerman terkenal dia. Dia terfermentasi ya. Ya, kemudian itu terbuat dari kubis ya, itu kubis ya. Kubis yang diparut katanya diberi kurang lebih sekitar 2 atau 3% garam. Nah, itu dia mengandung probiotik dan vitamin. Katanya itu bagus untuk pencernaan. Nah, ini luar biasa ya. Jadi itu ya. Jadi pickle itu pada umumnya direndam dalam lembaran-lembaran daun kubis yang telah dicuci, lalu ke dalam larutan garam dengan konsentrasi tertentu sesuai dengan keasinan dan keawetan yang dikehendaki. Nah, sebelum direndam dapat juga dilakukan blanching, pencelupan air atau uap panas untuk menginaktifkan enzim-enzim. Pengkaraman dapat juga dilakukan dengan cara pelumuran saja seperti itu. Ini ada teknik-teknik tertentu yang kalau mamanya kita makan seperti ini, insya Allah lah sehat ya seperti itu. Nah, ada juga ya, dari kubis itu dibuat pengalengan ya, pengolahan untuk mendapat produk awet ya dengan pengalengan tersebut ya.
Nah, dari menempatkan produk dalam wadah yang tahan panas, dapat ditutup rapat, kemudian bila perlakuan pemanasan pada temperatur tertentu dalam jangka waktu tertentu pula dengan tujuan ya pada umumnya membunuh mikroba yang merugikan. Nah, untuk kubis ini ya ada tahapnya, dilakukan persiapan, pencucian, penampungan garam, pembungkusan dengan kain saring, blanching dengan cara perebusan sampai 10 menit, kemudian pengisian ke wadah penambahan larutan garam 2% yang telah disaring terlebih dulu sampai 1 cm di bawah permukaan, menghilangkan udara dengan cara pemanasan dalam mendidih. Nah, segera lakukan dengan sealing. Jadi sealing itu pemupukan wadah, kemudian dilakukan sterilisasi dalam retort dalam satu wadah pada suhu 116 derajat Celcius selama setengah jam sampai 1 jam tergantung dari nanti wadah yang digunakannya seperti itu. Nah, kemudian ada pengeringan, ya. Jadi produk sayur kering akhir ini merupakan produk instan ya, dengan menggunakan dikeringkan dengan freeze dryer karena menghasilkan produk kering yang mendekati komoditas segar bila dibasahkan kembali. Jadi freezer itu tidak kering banget gitu ya. Jadi bisa segar apabila dibasahkan. Nah, cuman hanya saja ya artinya cara ini masih diperlukan perawatan yang biaya operasional yang lebih tinggi ya. Jadi freeze drying itu memang lebih diarahkan untuk produk ekspor ya. Tapi cara lain dengan menggunakan sinar matahari atau hot hair dryer, pengeringan juga bisa dengan udara panas atau pengeringan dengan sinar infrared jauh atau far infrared dryer, bisa seperti itu. Kemudian pada sayuran ini juga pada kubis itu biasa ya ada persiapan, pencucian, ya. Kemudian proses pengeringan. Nah, pada kubis tidak dilakukan bukan 7 itu pengupasan, maaf ada 7. Tidak dilakukan pengupasan, tapi setelah pencucian dilakukan pembuangan hatinya, bagian tengahnya itu loh. Bagian kubis yang keras lalu dicuci dengan perajangan memanjang selebar 4 sampai 8 cm. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah perlakuan blanching. Tetap di blanching ya dalam air selama 5-6 menit, dilakukan sulfitasi dengan kubis direndam dalam larutan sekitar 0,25% kalium metabisulfit selama 10 menit dengan perbandingan bahan larutan 1:2 itu. Kemudian pembukuan, sudah ada pembukuan juga. Pembukuan dapat mematikan beberapa. Jadi pembukuan ini memang dapat mematikan jenis mikroba yang merugikan, bahkan kadang sampai lebih dari 90% yang dapat terhilangkan. Nah, ya produk jadi kan memang ada pendinginan ya. Penanganan cara ini agak merepotkan, memang memerlukan biaya operasional yang tinggi ya. Tapi memang ini adalah teknik-teknik yang lebih banyak menguntungkan untuk kualitas ekspor ya. Jadi tahapannya persiapan, tetap blanching ya, dengan pembukaan cepat, kemudian blast freezer, suhu sangat rendah. Jadi semakin cepat penggunaan semakin bagus untuk produk yang dihasilkan. Ya, terutama setelah di thawing, kembali dicari. Terus pelakuan pendahuluan dengan bahan-bahan tambahan seperti ada alkali metal bisulfit, magnesium hidroksida dapat juga memperbaiki mutu produk dari komoditas tertentu termasuk kubis ini. Nah, kemudian di samping minimal processing ini ya, kita juga harus waspada dari semua. Ini ada kerusakan pada buah dan sayur. Nah pada kerusakan buah dan sayur ini ada bentuk-bentuk kerusakannya ya. Contohnya nih ya, perubahan struktur. Contohnya tepung dari gembur menjadi gempal, itu strukturnya berubah. Kemudian teksturnya padat jadi lembek gitu ya. Warnanya merah jadi coklat kayak apel seperti ini kan. Kemudian rasanya manis jadi masam. Aromanya wangi jadi bau. Seperti itulah kerusakan-kerusakan pada buah dan sayur itu. Nah, ada 3 jenis kerusakan, adik-adik sekalian. Pertama, kerusakan mikrobiologis. Ini diakibatkan oleh jasa dendrik, biasanya jamur, bakteri, dan virus ya. Nah, selain menyebar kerusakan pada komunitas pertanian, juga dapat menyebabkan gangguan pada yang mengkonsumsi. Bukan saja pada
sayur dan buahnya, tapi ketika kita makan, karena kerusakan biobiologis ini tetap dapat mengganggu kita juga. Nah, karena sifatnya dapat menular dan dapat terjadi pada semua tingkat pengolahan. Nah, contohnya untuk ada zat denik bisa menyerang kedelai, tempe mentah, dan tempe masak seperti itu. Kemudian ada kerusakan mekanis. Jadi biasanya kerusakan mekanis ini pada waktu panen dan pengangkutan. Memar memacu kerusakan biologis karena terbentuk luka untuk penetrasi patogen. Jadi kalau patogen, Jadi kalau umpamanya memar ini, hati-hati ini karena kerusakan memar ini akan memacu kerusakan mikrobiologis. Ada patogen-patogen yang masuk. Kemudian yang ketiga adalah kerusakan fisis. Ya. Jadi karena komoditisasi pertanian ada pengeringan dan pendinginan. Jadi proses pengeringan tidak sesuai, harus kering angin tetapi dijemur langsung kena matahari sehingga luar kering dalam basah seperti itu. Udah keringnya luarnya kering dalam tidak basah. Itu fisiknya seperti itu. Itulah jenis-jenis keluarkan ada basian sayur. Nah, tapi ada juga pada saat pendinginan. Pada saat pendinginan itu terjadi siling injury atau freezing injury. Nah, tadi sampaikan bahwa kelemahan itu pada buah-buah yang di buah tropis, buah tropika ya. Karena orang Eropa mengatakan bahwa ini banyak penonton di daerah-daerah tropis seperti itu. Sebentar. Maaf nih, ada ini. Oh ya, ini. Nah, terjadi apabila produk disimpan pada suhu rendah dari suhu yang cocok bagi produk tersebut. Kemudian penyebab siling injury sering berkaitan dengan malfungsinya sel. Malfungsi selnya nggak berfungsi dengan baik, mengakibatkan naik turunnya respirasi dan pemutusan hormon testosteron. Gejalanya, namanya ada kerusakan fisiologis. Nah, karena reaksi metabolisme dalam bahan terjadinya perombakan oleh enzim, terutama enzim pektolase. Contoh, perubahan tekstur daging lembek karena terlalu banyak air. Kemudian ada kerusakan kimia juga. Temperatur yang turun ini menyebabkan oksidasi. Temperatur turun kan oksidasi nih. Kemudian terjadi juga denaturasi protein. Kemudian proses koagulasi dalam bahan. Contoh perubahan warna atau browning. Jadi ini adalah selain kita melakukan penanganan minimal, hati-hati kita juga harus ada pengamatan mikroorganisme pada buah dan sayur agar dengan menggunakan metode MPN, Multiple Number. Nah, metode MPN ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi bakteri coliform. Nah, itu metodenya. Jadi ada 3 tahap, ada uji pendugaan, uji konfirmasi, uji kelengkapan. Nah, jadi uji tahap pertama keberadaan coliform ini masih dalam tingkat probabilitas rendah, masih dalam dugaan. Nah, uji ini mendeteksi sifat fermentatif coliform dalam sampel. Karena beberapa jenis bakteri selain coliform juga memiliki sifat fermentatif ya, selain coliform. Diperlukan juga uji konfirmasi untuk mengetes kembali kebenaran adanya coliform dengan bantuan medium selektif diferensial. Nah, uji kelengkapan kembali meyakinkan hasil tes uji konfirmasi dengan mendeteksi sifat fermentatif dan pengamatan mikroskop terhadap ciri-ciri coliform. Nah, biasanya ada bentuk batang, gram negatif dan tidak berspora, ini menurut Vardias di dalam sup. Nah, apa itu bakteri coliform? Ya, bakteri coliform ini bakteri indikator. Jadi ini indikator keberadaan bakteri patogen lain. Jadi bakteri coliform adalah bakteri indikator dengan pencemaran bakteri patogen. Jadi itu merupakan bakteri patogen ya. Nah, karena kan jumlah koloninya pasti berkorelasi positif dengan keberadaan bakteri patogen. Nah, jadi ya, kalau ada istilah Escherichia coli dan Enterobacter aerogenesis itu dulu merupakan salah satu contoh dari bakteri coliform seperti itu. Nah, sumber coliform itu pastinya dari berbagai perlakuan ya, apalagi air keran. Namun keberadaan coliform pada air bukan menjadikan buah dan sayur untuk tidak dicuci dengan air, tapi perlu dilakukan penanganan selanjutnya untuk meminimalisir kontaminasi mikroorganisme lain baik pada sayur maupun buah adalah dengan blanching sebelum dilakukan penyimpanan. Hati-hati ya. Jadi untuk pengakuan harus juga dilakukan dengan blanching seperti itu. Ini ya.
Bentar. Ini untuk ada MPM tersebut ya. Ada dua ya. Ada EBM. EBM merupakan media yang bersifat selektif. Jadi ada Escherichia coli karena dalam media ini mengandung eusin yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan hanya dapat menumbuhkan bakteri gram negatif saja. Bila dalam biakan terdapat bakteri Escherichia coli, maka asam dihasilkan dari fermentasi akan menghasilkan warna koloni spesifik untuk bakteri Escherichia coli, yaitu koloni yang berwarna hijau dengan logam. Nah, karena perbedaan antara media BGLB dan EBM, bentuk medianya. Jadi EMB media cair, kan BGLBG merupakan media padat. Tapi keduanya merupakan media yang selektif untuk pertumbuhan bakteri coliform. Selain ada inokulasi sayur dan buah pada kedua media tersebut, dalam praktik nanti dalam ini dilakukan ada kalastrasi dilakukan uji dengan inokulasi air dengan steril dan kultur Amubel coli. Itu ada kontrol positif. Nah, jadi ini sebetulnya bentuk-bentuk yang bentuk-bentuk media-media yang dilakukan untuk praktikum ya, ada BGLB dan MBG seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah seperti uji-uji hasilnya ya, baik pada buah maupun pada sayur, seperti pada wortel, tomat, mentimun, itu bisa positif terdeteksi hanya bakteri coliform pada kedua media yang digunakan sebagai media pertumbuhan koloni tersebut. Nah, sedangkan pada pakcoy yang dinuliskan pada media MBG tidak terdeteksi bakteri coliform, namun pada media MBG terdeteksi. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang bisa menganalisis tercemar pada bakteri coliform tersebut ya. Nah, dengan demikian standar yang digunakan MBG adalah standar American Public Health Association yang kemampuan deteksinya lebih baik daripada EMB. Jadi BLGB ya menurut berbagai analisis tersebut ternyata memang meskipun ada dua ya, tapi karena ada masuk dalam standar American Public Health Association, maka model BLGB yang kering itu lebih baik daripada EMB seperti itu. Nah, sebagai penutupnya, jadi sebentar nih agak tertutup ininya. Jadi teknik pengolahan tidak mau. Jadi minimal teknik itu adalah hasil panen merupakan suatu teknik pengolahan yang tidak memerlukan penanganan yang menerapkan teknik pengawetan. Ya minimal teknik ini ya. Jadi pengolahan minimal itu ya dititikberatkan bahwa tidak menerapkan teknik pengawetan. Nah, sayur dan buah yang dilakukan melalui pengolahan minimal ya digolongkan sebagai produk yang masih segar dan tetap terjaga segarnya hingga saatnya siap untuk dikonsumsi. Nah, terdapat beberapa teknik pengolahan minimal dan pencegahan kerusakan pada buah dan sayur, dan cara pencegahannya yang dilakukan melalui cara yang sederhana dari mulai pencucian, pembuangan kotoran sampai dengan pengolahan. Dan yang penting lagi adalah ini, jadi penanganan yang pasca panen yang baik ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan nilai hasil pertanian. Nah, pada kenyataannya, adik-adik sekalian, di Indonesia ini para petani kan masih tradisional itu belum melakukan penanganan pasca yang baik. Nah, itu tugas kita semua bagaimana nanti setelah kalian lulus semua itu dengan ilmu-ilmu yang didapatkan bagaimana mengajar memberikan pengajaran kepada petani ya. Karena mereka mempunyai keterbatasan yang mereka miliki. Nah, tetapi kalau untuk yang pedagang yang lebih modern di supermarket oke ya, itu sudah dilakukan penanganan pasca panen ya cukup baik. Saya kira itu sudah sementara dari saya. Jadi mungkin bisa dilanjutkan dengan forum tanya jawab dan sebagainya dari para adik-adik. Untuk sementara itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, terima kasih kepada Pak Yayan untuk pemaparan materinya. Oke, untuk teman-teman mahasiswa silahkan bagi yang akan bertanya. Bu. Boleh, silahkan Deni. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Pak Yayan yang telah menyampaikan materi pada hari ini mengenai penanganan luas pertanian. Nah, tadi kan sempat Pak
ada yang namanya proses pengelilinan atau bisa dibilang coating, edible coating gitu Pak. Tadi kan ada di materinya. Nah, jadi kan kalau misalnya menggunakan edible coating kan ada beberapa kayak bagian kayak misalnya atau pengelilinan yang ada mungkin senyawa-senyawa yang seharusnya itu nggak boleh dikonsumsi oleh manusia gitu. Nah, namun itu digunakan yang digunakan sebagai untuk mempercegah laju respirasi dan membuat buah itu terlihat indah. Contoh misalnya kayak apel nih, kayak dikasih lilin atau dikasih double coating supaya mengkilat ataupun menjaga kesegarannya seperti itu. Nah, namun ada beberapa oknum ataupun hal-hal yang mungkin seharusnya itu hanya boleh dipakai, tapi nanti ketika dimakan tuh nggak boleh dimakan. Maksudnya ketika mau dimakan tuh dikupas gitu. Namun kan karena memiliki warna yang cantik kan orang memakannya. Nah, bagaimana sih Pak dalam penanganan hal seperti itu? Atau diberi tanda bahwasannya itu dia menggunakan lilin atau lebih baik tidak digunakan atau bagaimana Pak dalam perihal lilin? Terima kasih. Iya, silahkan Pak Yayas. Pertanyaan dari Denny terkait pelilinan. Sepertinya masih di mute ya Pak? Atau karena tidak ada suaranya? Karena suaranya belum terdengar Bapak. Oh sudah ya, sudah. Tapi tadi suaranya belum terdengar Bapak. Belum terdengar Bu suara. Iya, belum terdengar ya. Iya Bapak punten. Oh Bapak tidak di mute tapi suaranya tidak keluar Pak. Tidak dibuka bagian itu sampai Desember ini. Oke, teman-teman tunggu sebentar ya. Mungkin Bapaknya bermasalah dengan sinyal. Bagi teman-teman yang misalnya masih ingin bertanya atau ada pertanyaan tetapi tidak bisa open mic, jadi boleh menggunakan fitur kolom chat ya teman-teman. Nanti akan saya baca dan akan saya sampaikan juga ke Pak Yayan gitu. Oke. Mungkin sambil menunggu, silahkan kalau misalnya ada yang masih ingin ditanyakan teman-teman. Saya Bu izin bertanya. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Nur Wahyuni. Jadi mengenai penjelasan yang Bapak tadi jelaskan itu fungsi dari pengemasan yaitu mempermudah dalam pengangkutan dan pencegahan kerusakan fisik. Namun dalam beberapa kasus itu kita melihat bahwa ternyata pengangkutan dan pengemasan itu digunakan tidak memadai, seperti contohnya komoditi hortikultura itu dikemas dalam bentuk plastik atau wrap. Nah, Bapak tadi jelaskan bahwa penggunaan plastik atau wrap itu pengemasan itu tidak dianjurkan dia menahan panas sehingga terjadi seperti penguapan atau pengembunan. Nah, pertanyaan saya itu selain jenis komoditi yang akan didistribusikan, apa saja sih selain komoditi yang menjadi indikator pemilihan pengemasan atau proses pengangkutan, Ibu? Terima kasih. Ditampung dulu ya, Nur Wahyuni.
Saya catat dulu jadi supaya nanti bisa disampaikan ke Bapaknya. Nah, ini Bapaknya sudah mulai muncul lagi. Ya, masih connecting to audio ya untuk Bapaknya. Jadi kita di sini sudah memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan tadi masalah pelilinan ya, Deni. Kemudian yang kedua terkait dengan pengemasan atau pengangkutan. Jadi nanti mungkin akan dijawab dari pertanyaannya Deni dulu ya oleh Pak Yayan. Tapi sebelumnya kita tunggu dulu karena mungkin ada sedikit trouble terkait dengan audio dari Pak Yayan. Nah, untuk teman-teman yang lain juga silahkan kok ada yang mau ditanyakan. Ini mau ditandatangannya pas saat ini. Silahkan kalau masih ada yang penasaran terkait dengan pengolahan minimal. Tadi udah cukup komprehensif ya terkait dengan komoditas buah maupun juga sayur gitu. Jadi mangga silahkan teman-teman bisa bertanya, langsung kita tanyakan kepada Pak Yayan. Oh iya, sama saya mengingatkan kalau daftar hadir sudah bisa diakses ya di Pacis. Jadi mangga silahkan teman-teman bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Iya, Ibu. Bapak Yayan baru saja masuk lagi ya, ada gangguan. Iya, sepertinya ada gangguan, Bu. Lebih ke audio sepertinya, Bu. Iya, karena tidak bisa terdengar suaranya. Iya. Mungkin kita tunggu dulu ya sebentar, teman-teman. Oke, karena tadi masih ada 2 pertemuan, pertemuan, 2 pertanyaan, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, teman-teman, Duduk di mana, Bu? Nggak usah. boleh ditanyakan. Nah, ini Pak Yayannya sudah hadir lagi di tengah-tengah kita. Ya Allah, nggak tahu kenapa tiba-tiba seperti ini. Iya, nggak apa-apa, Bapak. Kalau online memang Iya suka ya, ada aja ya, Pak. ada aja matanya. Enggak tiba-tiba gitu. Ya. Gimana, Mbak Farah, masih dilanjutkan ya? Boleh, Pak. Halo? Ya, oke. Tadi masalah pelilinan ya katanya. Jadi memang sebetulnya begini. Pada umumnya
memang di pasaran itu selalu pasti tanaman-tanaman buah-buahan, utamanya biasanya jeruk juga bisa, kemudian apel juga dilakukan coating. Itu untuk menarik konsumen, ya, untuk menarik konsumen. Tetapi memang kalau sudah masuk supermarket, nah, pada umumnya dari pihak supermarket itu sudah komunikasi dulu dari pihak produsen bahwa coating itu aman gitu loh, seperti itu. Nah, aman seperti itu. Nah, hanya saja yang memang kalau kita perlu menjaga kemungkinan yang baik, maka lebih baik kalau kita membeli produk-produk itu ya untuk sementara kita harus percayakan ke minimarket atau supermarket itu, karena untuk mengingat kalau kita melihat ada coatingan gitu ya, untuk supaya kita amannya seperti itu. Dan ya seperti itu ya. Bisa kedengaran? Bisa Baik, kedengaran kan? baik Pak. Iya. Pak. Kedengar. Iya, Baik. iya. Jadi memang kita belum ada secara kasat mata ya. Secara kasat mata kita melihat, oh ini coatingan yang memang dari pihak pelilinan yang tidak bisa digunakan untuk dimakan dan sebagainya. Belum bisa sampai saat ini untuk mendeteknya. Tetapi umpamanya kalau kita sudah masuk minimarket atau supermarket, dari pihak-pihak itu kita akan menanyakan ini aman nggak untuk dikonsumsi seperti itu. Nah, itu untuk amannya seperti itu saja. Nah, kita untuk membeli bahan-bahan yang ada coatingannya seperti itu. Makasih. Terima Bagaimana? kasih Pak atas jawabannya Pak. Iya, sama-sama, Denny. Oke. Iya. Ya, selanjutnya ada pertanyaan Pak tadi Ya. dari Nur Wahyuni Pak. Sebentar, Pertanyaan. Nur Wahyuni. Iya, Nur Wahyuni. Ya. Ya, tadi tuh bertanya terkait dengan proses pengemasan dan pengangkutan Pak. Ya. Ya, jadi kan katanya pengangkutan dan pengemasan tuh banyak hal yang tidak memadai ya Pak ya. Contohnya Betul. tadi kita menggunakan plastik atau plastik wrap. Plastik. Ya, Ya. betul Pak. Nah, Ya. tapi kan pada saat penggunaan plastik tuh di dalamnya akan ada embun ya Pak ya. Hasil Iya. respirasi dan transpirasi. Respirasi dan transpirasi memang seperti itu Ya. biasanya. Betul, betul. Nah, untuk proses pengemasan dan pengangkutan sendiri, indikator apa sih Pak yang harus kita lihat selain dari si komoditasnya aja gitu Pak? Ya, sebetulnya kita lihat dari ini ya, dari bentuk fisik dari penyekatannya itu bisa terlihat itu. Jadi kalau umpamanya ada titik-titik embun dan sebagainya itu hati-hati, itu bocor berarti seperti itu. Ya, biasanya seperti itu Bu. Ya, kita lihat sekarang agak lama itu sudah kelihatan itu ada bintil-bintil seperti embun ya. Seperti embun yang titik-titik di atas plastiknya itu. Nah, itu sudah tidak layak konsumsi seperti itu. Nah, kemudian tapi biasanya dari pihak produsen memberikan batas kadaluarsa. Itu yang penting. Kita harus lihat batas kadaluarsanya itu. Kalau kita batas kadaluarsa biasanya memang di supermarket atau minimarket itu kita melihat ada batas kadaluarsanya, umpamanya dalam jangka waktu tertentu, sehingga ya tergantung pengemasannya sih berapa lamanya seperti itu. Bahkan beda-beda ada pengemasan seperti itu. Tetapi secara kasat mata ya memang kita harus kita sebagai orang yang paham terhadap bentuk pengemasan akhir, terutama dari pengemasan itu harus kita lihat secara lebih fisiknya itu ada bintik-bintik itu sudah tidak bisa kita gunakan dengan aman itu, parah seperti itu. Ya. 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 Bagaimana Nur Wahyuni? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Nur Wahyuni, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ya Bu, sedikit pertanyaan lagi Bu. Jadi kalau Boleh, misalnya selain titik embunnya Bu Iya. dan batas kadaluarsa, jenis komoditas. Jadi kalau misalnya kita mau pemilihan pengemasan dan metode yang digunakan dalam pendistribusian Ibu, pertanyaannya. Iya.
Jadi Gimana? terkait dengan faktor-faktor apa aja Pak, yang kalau misalnya kita mau mengemas suatu bahan Ya, hasil pertanian tuh apa aja yang harus kita pertimbangkan gitu. ya, ya tadi sebetulnya apa namanya yang pertama yang harus kita pertimbangkan adalah bagaimana kita sebetulnya ini ya eh, di negara-negara maju itu harus ada uji konfirmasi. Tadi yang saya jelaskan itu ya, metode MPN dan apa namanya, metode dengan media yang kering maupun basah ya. Yang kering itu BGL, BG, terus kemudian yang basah MNG. Nah, sebenarnya metode itu yang sebetulnya harus kita uji gitu ya. Tetapi ya memang kelemahan kita ya masih belum apa namanya, belum sampai arah sana karena memang kecuali yang ini Bu, kecuali kalau apa namanya uji-uji itu untuk termasuk bahasa apa tadi Nur ya, itu bisa diuji itu selalu digunakan ketika buah dan sayuran itu digunakan untuk kualitas untuk ekspor ya. Biasanya uji itu dilakukan ya. Nah, eh, jadi ya artinya uji yang BGLB maupun MBG yang biasanya dilakukan seperti itu. Tapi kalau yang katakanlah yang di dalam negeri masih kita juga masih selama pengalaman saya eh, masih ya artinya begini, uji-uji itu masih belum banyak dilakukan seperti itu, terbatas saja seperti itu. Gitu. Ya, seperti itu. Karena sebetulnya ya memang kalau tadi yang saya sampaikan bahwa apabila apalagi di Amerika ya, Amerika itu ya tadi standar apa namanya ada Public Health Association. Jadi mereka itu ada Public Health Association-nya. Kita tuh belum punya seperti artinya belum banyak apa di dalam Public Health Association-nya tuh belum ada. Nah, sehingga kita masih standar yang digunakan itu masih belum sampai ke arah media-media yang seperti yang tadi saya sebutkan baik BLGB maupun MBG seperti itu. Sebentar itu dulu. Bagaimana Nur Wahyuni, apakah sudah menjawab? Atau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, artinya tugas kita ini nanti kita banyak mempelajari nih mahasiswa-mahasiswa teknologi pertanian yang setelah kita tahu ya berarti oh kita ini masih kurang dalam apa namanya uji-uji atau analisis-analisis seperti itu. Nah, sehingga bagaimana caranya kita berupaya semaksimal mungkin untuk mendukung pemerintah ya di dalam nanti ke depannya gitu ya. Nah, ke depannya untuk bisa memberikan dukungan. Kita jangan kalau di Indonesia pun masih Indonesia harus menggunakan uji-uji seperti itu. Karena memang mikroorganisme apa ya artinya begini, terutama yang berkaitan dengan mikroorganisme yang memang tidak bisa dilihat dengan kasat mata ya. Ini yang sulit yang memang apa namanya biasa dilakukan. Itu kalau kita biarkan lama-lama ya sudah karena mikroorganisme bisa berkembang dengan baik ya, untuk apa namanya bakteri-bakteri yang patogenik ya. Nah, jadi ada bakteri yang non patogenik tapi yang patogenik. Nah, ini yang kita yang kadang-kadang secara cepat belum bisa memberikan apa menguji keberadaan bakteri yang patogenik. Itu sepertinya. Sehingga tadi ada bakteri-bakteri indikator sebagai bakteri patogen agak sulit seperti ini. Tapi kalau di negara yang sudah maju memang sudah bisa dilakukan seperti itu. Ya, kasih ya. Bagaimana Ya. Nur Wahyuni? Baik Ibu, terima kasih untuk penjelasannya. Ya. Terima kasih Nur Wahyuni dan juga Pak Yayan. Silahkan teman-teman yang lain kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Yayan terkait dengan proses minimal ya Pak ya. Ya, proses minimal. Oke. Silahkan. Silahkan Naufal, mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau misalnya ada Raihan? Oh, dari saya sih cukup Bu, belum ada pertanyaan lagi. Belum ada, Oke. Yang lain silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan.
Tadi sudah ada contohnya juga ya terkait dengan penanganan minimal Betul, untuk ya. buah dan Buah dan sayur ya. sayur, Ya, ya, betul, Pak. ya. Mungkin sedikit aja Pak kalau dari saya. Kalau untuk penanganan, tadi kan Bapak mengambil contohnya itu Apel. sayuran, kalau untuk Oh, sayuran sayur daun. kubis. Nah, Ya, daun kan ya Pak ya? ya, daun, daun. Nah, kalau misalnya, apakah ada contoh lain, misalnya sayur yang dari batang atau dari umbi gitu Pak? Apakah proses minimal yang dilakukannya pun akan berbeda atau secara garis besar sama gitu Pak? Secara garis besar sama. Secara besar sama, tetapi untuk yang kenapa saya ambil apa sih daun ya seperti kubis itu karena ini yang paling riskan gitu loh. Kalau untuk batang kalau untuk batang itu tidak begitu riskan ya, wortel dan sebagainya itu. Tapi kalau ubi ini karena dia cepat sekali mengering ya. Ya seperti itu. Maka saya bilang bagaimana penanganan yang apa namanya diambil itu untuk sayur ini adalah daun yang berdaun gitu Bu, karena daun itu lebih riskan dibandingkan dengan apalagi kalau umbi itu lebih tahan Bu. lebih tahan dibandingkan dengan yang buah seperti wortel dan sebagainya Bu umbi. Nah yang paling riskan itu apa namanya yang daun seperti umpamanya salad ya juga seperti itu kubis tetapi yang banyak di pasaran itu kan biasanya kubis atau kol lah kalau kita bilang kol itu yang relatif apa namanya kurang tahan dari apa namanya dalam proses-proses dari pengolahan sampai penerimaan hasilnya itu. Jadi saya contohkan yang itu saja yang lebih riskan gitu ya. Seperti itu. Kalau untuk buah sendiri Pak, apakah sama secara garis besar seperti itu atau misalnya ada beberapa buah yang memang penanganan minimalnya tuh ada khusus sendiri gitu Pak? Ya, kalau tadi yang saya sampaikan itu adalah buah penanganan khusus. Kalau buah penanganan lain apa seperti pelilinan. Nah, pelilinan itu biasanya apel gitu ya, banyaknya apel kemudian ada jeruk. Tapi ada buah-buah yang memang tidak ada proses seperti itu ya di pasaran itu. Makanya itu yang saya tampilkan apa yang saya sampaikan itu ada buah secara umum tadi kalau menurut French itu ya, French itu sama ya tadi penanganannya sama, tetapi ada khusus penanganan yang dilakukan pada sayur dan dilakukan pada buah. Nah, kenapa apel? Nah, biasanya apel itu adalah komoditas yang paling banyak disukai orang, apalagi kalau sudah di apa namanya di supermarket. Oh, kelihatannya kalau apel ini bagus bentuknya seperti itu. Kalau yang lainnya itu kenapa seperti itu. Nah, sebetulnya kenapa sih bagus gitu ya? Jadi kenapa bagus? Maka ada satu proses. Satu proses itu namanya pelilinan seperti tadi. Ya, itu adalah khusus yang buah apel itu eksotik apalagi di Eropa itu. Bu Farah ya. Di Eropa itu memang apel itu banyak sekali makanya itu eksotik bentuknya sehingga ya dilakukan pelilinan. Jadi pelilinan itu pada buah-buah tertentu tadi ya. Kalau yang lainnya itu yang fresh tadi itu pada umumnya seperti itu. Tetapi ada penanganannya secara khusus ya, baik sayur maupun buah yang memang ada buah-buah tertentu yang ditangani berbeda dengan yang lain-lainnya. Seperti itu. Berarti memang menyesuaikan dengan karakteristiknya ya Pak ya Betul, berarti. betul, Oke. betul. Ya, jadi memang tidak bisa kita ambil secara Secara general. general. Oh sama saja nggak bisa, nggak bisa. Nanti makanya nanti mungkin nah ini ada mahasiswa juga PR juga dengan mereka ini. Ada sebenarnya secara khusus penanganan yang mana secara umum tadi seperti itulah penanganan minimalis. Tetapi penanganan minimalis yang dilakukan pada buah dan sayuran masing-masing ada sedikit perbedaannya. Tadi kan ada banyak pelilinan, kemudian ada lagi teknik yang lain, tapi apa namanya berbeda dengan seperti itu. Ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Iya. Iya. Terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan Pak dari Bu Asri, Pak. Ya. Bu Asri juga penasaran nih Pak, ingin nanya ke Bapak. Begini Pak, apakah ada pengolahan minimal dengan menggunakan ozon atau dengan penyinaran menggunakan sinar LED khususnya untuk sayuran dan buah segar? Nah Pak, jadi penggunaan ozon dan sinar LED.
tuh Pak? Ya, saya sebetulnya ada informasi seperti itu. Cuman saya belum bisa menyampaikan karena saya belum tahu persis itu untuk apa namanya caranya seperti itu. Ada Bu, ada. Cuman saya tekniknya ini saya masih apa namanya karena masih apa ya masih dalam tanda kutip masih belum apa namanya belum banyak dilakukan pada komunitas-komunitas tertentu. Nah, cuman sehingga apa namanya saya belum berani menyampaikannya ya bidang keilmuannya belum sampai ke teknik ozon seperti itu jadi belum disampaikan tapi ada seperti itu ada apa cara yang khusus seperti itu Bu ya. Kalau di Indonesia, berarti itu di Indonesia ya Pak ya? Kalau saya baca sih di luar Oh di luar ya Pak ya, ya oke. ya Terima ya kasih jadi Pak Yayan responnya. ya Iya. jadi masih di luar saya belum dapat informasi yang ada di apa namanya Dalam negeri di ya Pak? dalam negeri sih apa namanya informasi itu belum saya peroleh tapi itu sudah terapi ozon jadi memang gini jadi apa ya jadi dia akan apa ada yang langsung ke jaringan ya apa namanya masuk apa istilahnya ya kalau di seperti kalau umpamanya di jaringannya itu ada apa ya intravena apa ya istilahnya ya kalau kita sebutkan ya Bu ya. Jadi seperti itu masuknya terapi apa istilah masukan dalam menggunakan ozonnya itu. Ya sebetulnya ozon itu juga oksigen ya Bu ya. Ada satu bentuk oksigen yang ya Bu. Sebenarnya ozon itu kan tidak berwarna dari tiga apa namanya? Ada ozon itu kan O3 jadi tidak tiga apa namanya ada 3 atom oksigennya. Jadi oksigen yang berlebih ya sebetulnya apa namanya? Ya kalau kita di bumi itu kan ada lapisan gas ozon. Sebetulnya gas itu adalah melindungi bahwa dari radiasi matahari ya. Tapi sebetulnya ya kita makanya saya belum bisa memberikan apa namanya teknik ini apa menyampaikan ini karena ada sebagian orang atau ada sebagian ilmuwan menyatakan bahwa nah ozon ini masih berupa polutan yang gas yang relatif berbahaya ketika seseorang menghirupnya begitu. Ya, jadi masih apa ya masih banyak pendapat-pendapat yang berbeda seperti itu. Jadi saya tidak berani seperti itu. Ya. Gitu kira-kira. Baik Pak Yayan. Jadi kami di lab sedang mencoba untuk menggunakan nanobubble gitu ya. Oh Salah ya. satunya treatment apa bahan hasil pertanian. Namun ada yang mengatakan ada yang menggunakan teknologi ozon, ada yang mengatakan disinari pakai lampu merah sama lampu hijau gitu bisa menjadikan umur simpan ya waktu itu kubis yang diiris-iris. Kubis ya, iya kubis ya iya. biasanya betul Bu, Jadi, di kubis betul Bu, ya, betul. ya. Jadi ya. kami juga masih mencari kira-kira seperti apa ini treatmentnya gitu ya sehingga mungkin bisa diteliti oleh mahasiswa kami. Nah itu Bu, itu tantangan bagi mereka mahasiswa ya di kita di Indonesia. Nah itu adalah metode baru yang harus kita kaji ya, seperti itu. Memang menarik itu sebetulnya. Ya cuma itu Bu ada sebagian hati-hati ini dengan ozon karena itu kalau kita menghirup cukup berbahaya. Nah itu kita masih dalam kajian-kajian yang masih apa ya perbedaan para ahli gitu seperti itu Bu. Ya. Terima kasih atas kesempatannya bertanya. Sama-sama Mungkin dilanjutkan kembali ke mahasiswa Pak, masih ada mungkin yang ya silakan, masih ada yang penasaran. Silahkan teman-teman mahasiswa kalau ada yang masih ingin ditanyakan terkait dengan tadi udah cukup banyak kan ya metode yang disampaikan oleh Pak Yayan gitu. Metodenya banyak, betul. Ya, silahkan kalau misalnya ada yang masih sepertinya nggak gitu Pak, misalnya ada yang mau ada penasaran pikiran. nih. Iya betul Pak. Ada penasaran. Silakan kita diskusikan saja ya. Seperti apa itu. Atau mungkin seandainya ada yang bertanya nih, seandainya ada yang bertanya satu mahasiswa, ternyata mahasiswa lain yang ada mampu untuk menjawabnya, nah nanti saya nilai nih.
Nah, iya. Nah, ternyata Heeh. diam-diam Pak Yayan menilai nih teman-teman. Iya, saya dewe. Siapa yang mampu menjawab, siapa yang bertanya gitu. Iya. Silakan Ya kita teman-teman. diskusi ya, biar Iya, aktif mahasiswanya ya kan. betul Pak, betul Pak. Silakan teman-teman. Mungkin Zaki mau bertanya mungkin. Nih, jadi saya absen satu-satu nih Pak. Mungkin Sylvia mau nanya mungkin. Silahkan. Safa, Adit, silahkan. Tuh Oh, ada ini ada Pak. Ratna. Ya, mangga silahkan Ratna. Boleh open mic atau menggunakan kolom chat juga mangga silahkan. Punten Ibu dan Oh, Bapak iya. izin bertanya. Sebelumnya saya yang berbicara ini adalah Rafaela karena kebetulan Ratna dan Rafaela sedang berbarengan gitu. Oh, lagi Namun yang bersama Oh ya. gitu, Iya. bersama. Ini yang siapa yang nanya, Rafaela? Rafaela, Pak. Oke, gimana Mbak Ya. Rafaela? Mohon maaf sebelumnya karena izin untuk off cam ya, Pak. Iya, iya nggak apa-apa, ya. Ya. Jadi untuk pertanyaan saya itu waktu apa namanya waktu dahulu itu kan pernah membeli buah ini berkaitan dengan coating, Pak. Coating Untuk ya, buah oke. apel kan ya, untuk buah apel kan pasti ada coating juga ya, Pak. Iya, itu ada Mas yang pelilinan di itu, coating. ya. Ya, Ya. betul. Mm-mm. Nah, jika membeli buah apel itu apakah apa ya untuk menghilangkan si coating tersebut atau seperti dicuci atau tidak perlu dihilangkan juga Pak untuk si coatingnya tersebut untuk kalau dari kitanya itu untuk dikonsumsi gitu. Ya, ya. Betul. Ya. Pencucian atau pakai sabun atau dicuci biasa Pak menggunakan air seperti itu Pak. Ya. Coating apelnya ya. Oke. Ya, makasih Mbak Rafaela. Begini, untuk menjaga ya. Karena tadi bahwa coating atau pelilinan itu belum tentu menggunakan apa namanya bahan-bahan yang bisa atau mampu digunakan untuk dimakan seperti itu. Atau artinya tidak berbahaya seperti itu. Nah, sayangnya kalau umpamanya kita membeli meskipun di situ taruhlah dikatakan bahwa di situ aman, tapi ya sebaiknya ya kalau saran saya kita cuci saja. Kita cuci ya. Kita cuci untuk menjaga jangan sampai apa namanya? Ya kita kan menjaga jangan sampai hal-hal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun memang itu aman. Dimakan pun tidak apa-apa, tetapi ya sebaiknya kita cuci saja. Nggak usah pakai sabun di apa namanya di keran itu aja kita cuci. Karena kadang-kadang kalau pakai sabun itu juga itu akan bisa sabunnya itu juga akan bereaksi juga itu ada apa namanya lapisan buah seperti itu. Nah, lebih baik apa namanya kalau kita sudah ada coating yang seperti itu ya dicuci air seperti biasa saja agar kita menjaga jangan menghindari hal-hal yang apa namanya tidak kita inginkan meskipun ya memang sebetulnya dimakan langsung pun is okay gitu tidak jadi masalah seperti itu ya menjaga saja kan ya menjaga saja menjadi jaga-jaga saja ya jaga-jaga saja Ya. tidak Oh ya baik. Terima kasih ya, banyak Pak atas ya, jawabannya. ya. Kecuali gini ya memang itu tadi kecuali kalau umpamanya ya kita apa ya bukan merendahkan hasil kinerja kita tapi kadang-kadang apa namanya buah-buah yang taruh begini buah kita untuk ekspor dan buah impor untuk kita nah itu memang sudah masuk dalam kategori yang sudah terjamin di dalam apa namanya coatingannya seperti itu ya kasih itu Baik Pak. ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Yayan Ya. atas penyampaian materi dan juga diskusinya ya. Sangat komprehensif ya Pak, mulai dari komoditas dan dijelaskan juga satu-satu dengan contoh ya untuk Ya. yang
buah menggunakan contoh apel dan yang sayur menggunakan contoh kubis. Kubis, ya. Iya. Dan jadi tahu juga nih kenapa alasan Pak Yayan mengambil contoh untuk sayuran yaitu dari kubis, sedangkan kan Iya. seperti yang kita tahu sayur tuh kan banyak jenisnya gitu ya Pak ya. Ternyata memang Betul. diambil contoh kubis karena dia memang yang paling riskan. Paling Jadi riskan, betul. betul. Iya. Nah, jadi memang harus ada handle with care gitu ya Pak ya. Betul, ya betul betul ada Iya, handle maker. handle Jadi with ya, jadi yang seperti yang tadi saya jelaskan Bu. Jadi apa namanya hati-hati, umpamanya yang sayur-sayuran itu harus dicuci, disortasi, digrading, diolah, kemudian dikemas dan seperti itu. Nah, yang riskan itu yang berbentuknya seperti daun itu, Bu. Sawi, ya, apa namanya, pakcoy kubis, ya Pak ya. pakcoy, iya pakcoy Iya. seperti itu. Itu tuh yang relatif apa namanya relatif rentan terhadap mikroorganisme. Nah, itu makanya saya sajikan seperti itu, Bu. Iya. Bentuknya daun. Iya. Iya. Oke, terima kasih kepada Pak Yan juga atas diskusinya ya, Pak. Jadi Iya. tadi ada beberapa mahasiswa yang juga ternyata masih penasaran nih, Pak, terkait dengan proses minima gitu. Iya. Ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar untuk pertemuan kita hari ini. Mungkin teman-teman bisa on cam dulu ya. Kita dokumentasikan dulu. Silahkan teman-teman. Bisa on cam teman-teman semuanya. Kita dokumentasi akhir kelas ya. Oke, silahkan. Oke, kalau yang mungkin ada yang mau ngerapihin,